Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Yudhani babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah berikan keberkahan, yang mana pada siang hari ini Allah berikan kemuliaannya. Maka dari itu di siang hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaannya, kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini masih diizinkan oleh Allah untuk memasuki rumahnya, yaitu dalam rangka menunaikan salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu siang hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih menginginkan kebaikan dari kita semua. Allah menginginkan hamba-Nya untuk menyembah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, dan menjalankan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan yang mulia, Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir masa. Di tempat dan waktu yang penuh kemuliaan ini, khatib berwasiat khususnya buat pribadinya dan umumnya buat kaum muslimin sekalian, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti patuh, tunduk, taat pada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan tolak ukur kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, semakin patuh pada perintah Allah, semakin menjauhi larangan-larangan Allah, maka semakin bahagia kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya wahai hadirin, semakin jauh seseorang dari ketakwaan kepada Allah, semakin jauh dari perintah-perintah Allah, lebih sering melanggar aturan Allah, maka semakin jauh pula dia dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Akan tetapi hadirin, kita sebagai manusia, kita yang hidup di dunia ini, kita banyak digoda oleh yang namanya syaitan. Bukankah syaitan sudah bersumpah akan mencelakakan anak cucu Adam hingga yaumil kiamat? Dan juga kita digoda yang namanya oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu membisikkan kita untuk terus tidak taat pada perintah Allah,
untuk terus selalu menerjang larangan-larangan Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana hadirin cara kita untuk menghadapi godaan syaitan dan godaan hawa nafsu yang selalu menggoda kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Imam Al-Qurtubi Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fazakkirha. Kata Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, apabila melihat dirimu malas untuk melakukan perintah-perintah Allah, engkau malas ingin melakukan ketaatan kepada Allah, dan mulai awalan di dirimu cenderung untuk berbuat maksiat kepada Allah, fazakirha, maka ingatkan dirimu dengan 4 hal. Ingatkan diri kita dengan 4 hal. Ingatkan jiwa kita dengan 4 hal. Yang pertama hadirin, ingatkan dirimu bahwasanya kita memiliki Rabban ya Rabbahu wa yasma'. Kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui dimanapun kita berada, saudara. Baik kita dalam keadaan hal banyak orang maupun kita dalam keadaan sendiri antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan maqamul ihsan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ihsan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksud dengan ihsan, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau lihat kebesaran Allah, engkau lihat kekuasaan Allah, bagaimana kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila engkau belum bisa melakukan itu, maka yakinlah Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mengetahuimu dimanapun kita berada, saudara. Yang kedua, saudara, Imam Al-Haddad mengatakan, apabila diri kita mulai malas untuk melakukan perintah-perintah Allah dan cenderung ingin berbuat maksiat kepada Allah, maka kata Imam Al-Haddad, ingatkan dirimu ada malaikat raqib dan atid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kemanapun kita berjalan ada raqib dan atid yang mencatat apa yang kita lakukan, yang mendengar apa yang kita katakan. Tidak ada satu pun yang lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Saudara, di akhirat nanti bagaimana nasib orang-orang mujrimun, orang-orang yang banyak berdosa dalam dunia ini ketika melihat catatan amalnya di akhirat nanti? Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan illa kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Apa yang dikatakan oleh orang-orang mujrimin, ya wailatana, celaka kami, kitab macam apa ini yang besar, amalan yang besar, adapun perbuatan yang besar maupun perbuatan yang kecil, semuanya dicatat oleh kitab catatan ini. Maka dari itu, saudara, kita boleh lepas daripada pengawasan orang-orang tua kita. Amalan kita atau perbuatan kita boleh lepas dari pengawasan guru-guru kita. Perbuatan kita atau amalan kita boleh lepas daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi malaikat raqib dan atid tidak ada satupun yang lepas daripada catatan amalan-amalan kita, dan mulai dari kita adil balik hingga kita meninggal dunia, saudara.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin, Imam Al-Haddad mengatakan apabila dirimu malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan cenderung ingin berbuat dosa atau berbuat maksiat kepada Allah, maka ingatkan dirimu, fazakirha bil mauti wa innahu aqrabu ghaiban yantazar. Ingatkan dirimu bahwasanya sebentar lagi kita akan mati. Mati akan selalu mengintai kita. Mati akan selalu menjemput kita. Hadirin, hampir setiap hari kita mendengar pengumuman, baik dari pengeras suara dari masjid maupun pengeras suara dari musala, ataupun kita melihat di grup-grup WA kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, fulana binti fulan. Hampir setiap hari kita mendengar. Hadirin, mungkin hadirin nanti nama kita yang beredar, nama kita yang akan dipanggil dan didengar pada suara-suara masjid ataupun musala tersebut. Hadirin, apa yang kita persiapkan hadirin dari sekarang? Hadirin, aqrabu ghaiban yantazar, sesuatu yang gaib yang pasti datang, yang paling dekat datang adalah kematian. Hai saudara, umur sampai 40 tahun belum tentu saudara. Umur sampai 50, 60, 70 tahun belum pasti saudara. Apakah kita akan mengalami punya anak? Belum pasti saudara. Apakah kita mengalami punya cucu? Belum pasti saudara. Tapi mati itu yang pasti saudara. Tidak ada yang pasti datang di masa depan kecuali kematian saudara. Saudara, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap harinya beliau mengingatkan dirinya dengan kematian saudara. Apa yang beliau katakan? Kafa bil mauti wa izan ya Umar, kafa bil mauti wa izan ya Umar. Wahai Umar, cukuplah kematian sebagai pengingatmu. Engkau akan mati, semua amalmu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Umar saudara, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang amalnya luar biasa, khalifatul Rasulullah, sahabat Nabi, jihad bersama-sama Nabi, salat berjamaah di belakang Nabi SAW, bahkan salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya beliau mengingatkan dirinya dengan kematian. Lantas bagaimana dengan kita saudara? Kita masih terus ninggalin sholat seenaknya, makan haram terus, berbuat dosa seenaknya, seakan-akan tak akan pernah mati kita saudara. Seakan-akan diri kita hidup di dunia selama-lamanya saudara. Itulah ketika saudara ingatkan dirimu dengan kematian saudara. Yang terakhir sekaligus yang keempat saudara, Imam Al-Haddad mengatakan, ingatkanlah bahwasanya segala kehidupan ini, yaitu di akhirat nanti, ada yang namanya surga dan ada yang namanya neraka. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Yang berat timbangan amal solehnya, surgalah tempatnya. Yang berat timbangan amal buruknya, nerakalah tempatnya. Tinggal kita pilih saudara, tergantung jalan mana yang mau kita pilih saudara. Saudara, andai kata sehari-harinya kehidupan kita gampang banget berbuat maksiat kepada Allah, gampang banget berbuat dosa kepada Allah, gampang banget meninggalkan perintah-perintah Allah. Hati-hati saudara, hati-hati saudara, rubah diri kita saudara, introspeksi diri kita saudara, muhasabah diri kita saudara.
minta ampun kepada Allah, taubatlah kepada Allah, mumpung pintu taubat masih terbuka saudara. Tapi saudara, apabila sehari-harinya kita gampang banget untuk melaksanakan perintah Allah, gampang banget, mudah banget hadir di majlis-majlis taklim, gampang saudara, kepada fakir miskin maupun tempat-tempat rumah ibadah Allah, gampang banget melakukan taat kepada Allah. Alhamdulillah saudara, kita bersyukur kepada Allah, kita minta kepada Allah agar kita diberikan istri rumah. Tapi jangan sombong saudara, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah sampai nantinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam membawa iman dan Islam. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza